Abdullah Asyarqawi, salah satu juga dari Syekh kita ya. Dia berapa ya? Nggak salah ke 8 ke 8, pokoknya awal-awal pokoknya. Lebih berhak untuk menjelaskan Abdullah Asyarqawi. Jadi sebelum membahas Grand Syekh Abdullah Asyarqawi, kenapa kok kawasan ini disebut Mujawirin? Jadi dulu Al-Azhar itu sebagai jamiah juga sebagai sakan. Jadi ulama-ulama Azhar itu bahkan sutur-suturnya itu pernah ditempati oleh Syekh Zakaria Ansori, Syekhul Azhar kita, ulama-ulama Azhar kita. Jadi mereka itu ketika meninggal atau ketika hendak wafat berwasiat untuk memakamkan dimakamkan di dekat syekhnya. Di Syekh Asyarqawi ini kan murid dari Syekh Hifni, dimakamkan di sampingnya meskipun nggak langsung gitu. Ini disebut Mujawirin, jawara ba'du ba'du. Jadi makanya di sini ada makamnya Syekh Baijuri, makam Syekh Damanhuri, Syarif Sulam sama Syekh Kharashi dan seterusnya. Kawasan ini disebut Mujawirin karena ulama Azhar atau santri-santri Al-Azhar itu berwasiat untuk dimakamkan di samping sahabatnya atau samping guru. Terus ini teman-teman baru teman-teman atau udah mahasiswa udah jelasin yang udah di sini kan? Jadi Grand Syekh itu ikhtilaf ya, ada yang bilang itu sejak zamannya Syabullah Abdul Haq Simbati, turun setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Suyuti abad 10. Ada juga yang mengatakan di awal Grand Syekh itu yang pertama kali menjabat Grand Syekh itu Syabullah Syarqawi, dan yang jumhur mu'arrikin itu mengatakan bahwa Grand Syekh yang pertama itu Syekh Abdullah Al-Kharashi. Syekh Abdullah Syarqawi ini Grand Syekh ke-12. Beliau lahir 1150. Jadi 1150 Hijrah, sekitar 1700 Masehi. Sebagaimana adat Auda'bu Al-Azhariyin zaman beliau tuh sejak kecil sudah menghafal Quran, menghafal matan-matan yang membuat beliau membantu untuk memahami menasai Al-Quran wal Hadis. Setelah itu beliau setelah menimba ilmu kepada beberapa ulama, di antaranya itu Syekh Malawi, Syarif Sulam juga, Syarif Mutawasit, Syarif Sulam. Beliau belajar kepada Syekh Malawi, tapi guru beliau, guru yang benar-benar yurabbi makna muhissan itu Syekh Abdullah Hifni. Syekh Hifni ini ahli bait yang nanti kita akan bicara. Syekh Hifni ini guru beliau yang murabbi beliau Grand Syekh ke-8. Syekh Abdullah Asyarqawi termasuk apes ya. Apes karena beliau itu ketika menjabat Grand Syekh, Perancis itu menjajah Mesir. Jadi ketika Mesir ini dijajah oleh Perancis, perubahan itu sangat drastis. Perubahan pendidikan Azhar pun menjadi sangat berubah 180 derajat. Sampai ketika Perancis itu sudah menaklukkan Delta atau menaklukkan Alexandria, ada beberapa kelompok dari ulama Al-Azhar
Yang pertama, kita harus melawan Perancis, harus kita lawan, menjajah mereka. Yang kedua, janganlah kita nggak memiliki kekuatan, lebih baik kita tahan aja, jangan sampai kita lewat jalur diplomasi politik. Yang ketiga ini emang nggak ikut keduanya, ya orang-orang biasa gitu, nggak ikut keduanya, nggak ikut Saura atau nggak ikut jalur diplomasi. Jadi Grand Sheikh Syarqawi itu milih yang kedua. Tapi namanya ketika kita dijajah, pasti pertama panas sekali ya. Rakyat Mesir itu melawan jajahan Prancis, dan Prancis ketika itu sudah sangat, teknologinya sangat mumpuni sekali. Jadi diceritakan oleh Jabarti dan dikutipkan di Jumat bahwa ini sisi buruk Prancis ya, 60 per hari itu 5 ulama Al-Azhar dibunuh di Al-Azhar. Itu sejarah dari Jabarti, bisa dibaca sendiri. Sehari itu 5 ulama. Jadi kalau setahun itu nggak kehitung. Makanya di situ ada namanya Darul apa? Darul Ahmar. Karena memang tempatnya darah di situ. Darul Ahmar itu mana ya? Tempat darah semua. Jadi ya ini sisi tragis bahwa bahkan dari tidak sopannya Perancis itu, Khail itu kuda-kudanya itu dimasukin ke Al-Azhar. Dan memang tujuannya Perancis ini ke Mesir itu salah satunya itu menghancurkan Al-Azhar. Makanya Al-Azhar ini yang setelah penaklukan Baghdad dan Andalus itu sudah hancur semua, Al-Azhar yang menjaga terus Islam. Mantan Hasyiah semua itu ulama-ulama Azhar. Jadi tugas untuk datang ke sini salah satunya menghancurkan Al-Azhar. Tapi Al-Azhar alhamdulillah tetap dijaga sama Allah hingga si Syarqawi itu pakai jalur diplomatis. Akhirnya nunggu sampai mereka itu benar-benar lemah dan kita bisa nyerang. Yang nggak kalah penting dari Syekh Syarqawi bahwa beliau ini juga merupakan rantai keilmuan ulama Nusantara. Jadi beliau itu salah satu guru, kalau nggak salah itu, atau mungkin guru dari Syekh Abdul Somad Al-Palimbani kalau nggak salah. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu salah satu ulama Nusantara, Palimbani, Islam ke Palembang. Ketika ke Mesir, beliau berguru ke beberapa ulama. Salah satunya Syekh Abdul Syarqawi, salah satunya Syekh Ahmad Damanhuri. Jadi ulama Nusantara itu, atau kakek kita lah, itu berguru sejak dahulu. Rantai ulama Nusantara itu sejak dahulu. Bahkan Syekh Bajuri nanti yang kita akan bicarain itu berguru, muridnya itu ulama Nusantara 6 kalau nggak salah. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu berguru langsung ke Syekh Bajuri. Di ulama Nusantara itu memiliki sejarah indah dengan terakhir mungkin ya, beliau meninggalkan beberapa karya, salah satunya Tuhfatul Bahiyah, Tabaqat Syafi'iyah, terus syarah Hikam Al-Faiyah. Beliau menyarah ini karena beliau memang sufi. Beliau tuh mengambil tarikat dari Syekh Ibni. Syekh Ibni itu mengambil tarikat dari Syekh Muhammad Al-Bakri, Tariqah Khalwatiyah, tariqah yang sekarang Grand Sheikh Azhar pegang. Jadi beliau ini Syafi'i, Khalwati, Azhari. Dan selainnya beliau meninggal 1227 di umur 77 tahun. Barangkali itu membahas Ustaz. Jangan ketok lah. Atau teman-teman yang ingin nambahin silakan. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه
صورين عليه. السلام عليك يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ الأزهر، شيوخ الأزهر. Ini kita masuk ke komplek pemakaman dari Masyaikh Azhar. Kayak syarkup-syarkupnya gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlul Bait. Di sini juga kumpul selain Masyaikh Azhar ada Ahlul Bait. Kemudian dari sahabat-sahabat Nabi, tabi'in ya. Agak dalam ya guys, masuk lidah buayanya saking panasnya udah mati. Nah, yang selanjutnya kita ini istilahnya destinasi ziarah makam yang kedua. Tadi sudah disebutkan di singgung di beliau syarah Sulam Munawarok. Itu apa katanya? Itu mubham. Nanti bisa langsung bisa kepada Ustadz Beben dijelaskan. Ya nanti di akhir kita sama-sama doa. Supaya pinter mantik ini. Ntar kalau udah hatam mantiknya bisa ke sini. Ke sini doa. Sekarang bisa foto juga bisa. Ntar belajar. Boleh. Keberukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di makam Syekh Ahmad Abdul Mun'im Yusuf Syam Ad-Damanhuri. Damanhuri ini nisbah ke salah satu tempat di Damanhur. Kalau kita ke lewat Alek itu nanti kita lewat Damanhur. Beliau lahir apa ya? Itu 1101 Hijriah ya. Beliau sejak kecil udah emang cerdas banget ya. Mungkin salah satu grandson yang sangat cerdas. Beliau ya lazimnya ulama azhar, hafal Quran, hafal matan. Terus beliau ini bukan cuma di ilmu syar'i aja. Beliau juga merambat ke ilmu ilmu eksak. Jadi beliau ini tabib. Beliau punya karya tentang kedokteran. Beliau bahkan juga punya karya tentang handasah gitu ya, arsitektur juga beliau. Iya. Bahkan beliau dari saking cerdasnya, beliau itu digelari al-mazahibi. Apa gelar mazahibi itu? Gelar mazahibi itu menguasai 4 mazhab. Jadi beliau itu gelarnya bukan doktorah gitu ya, atau gelar apa? Dosen. Honoris causa gitu.
beliau mendapat izin dari syekh mazhab di zaman itu. Jadi misalnya syekh mazhab sekarang, Syekh Abdullah Aziz Syahawi, itu mendapatkan izin untuk berfatwa di mazhab itu. Di mazhab Maliki beliau mendapatkan izin berfatwa. Jadi beliau tuh digelari mazhab ini karena menguasai 4 mazhab. Dan bahkan orang-orang mazhab sendiri kalah ke beliau. Memang beliau cerdas banget. Selain pakar mantik, beliau juga seorang tabib. Makanya sebenarnya nggak ada pertentangan antara ilmu agama dengan ilmu umum gitu ya. Karena beliau sendiri tabib wa alim gitu. Karya beliau yang masyhur ya 2, tapi yang banyak mungkin masih di maktabah di Darul Misriyah itu maktutat itu banyak sekali manuskrip. Beliau salah satu karangannya yang sangat masyhur Idhul Mubham di Ma'ani Sulam gitu. Dan salah satunya juga Jauhar Maknun. Judulnya lupa. Pokoknya syarah dari Jauhar mantik. Maknun itu ya. Di balaghah. Di ilmu balaghah. Terus salah satu kesan beliau dengan ulama Nusantara, sekali lagi beliau tuh guru dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini makamnya di Thailand kalau nggak salah. Jadi beliau tuh pertama berguru ke Syekh As-Sammani. Ini ada tarekat Sammaniyah gitu. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini berguru sejak di Mesir. Sejak di Mekah. Ketika di Mekah, beliau itu gurunya balik ke Mesir. Jadi beliau sebenarnya ikut gurunya Syekh Muhammad As-Sammani. Nah, ketika mumpung di Mesir, beliau berguru kepada beberapa ulama. Di antaranya Syekh Murtada Az-Zabidi, Syekh Abdullah Syafawi, sama Syekh Ahmad Damadmari. Jadi kita niat ziarah juga berarti silaturahim, silatul ilm ke pendahulu-pendahulu kita. Terus barangkali itu sekilas dari kisah Syekh Damanhuri, dan karya beliau katanya sih itu hampir sama kayak Imam Suyuti, dari saking banyaknya itu hampir sama kayak Imam Suyuti. Tapi Imam Suyuti kan umurnya katanya lebih banyak dari umurnya. Barangkali itu beliau wafat di tahun 1000 berapa ada di situ ya? 1192. Barangkali itu nanti kita ziarah ke Syekh nih. Termasuk saya belajar gitu. Beliau Grand Syekh ke berapa ya? Ke-7 kalau nggak ke-9 kalau saya, ke-9 setelah Syekh Abdul Raif As-Sijini. ke-9. Grand Syekh ke-9. Sebelum datang Perancis beliau ya. Beliau juga syadid untuk soal ijazah itu. Kan ada tambahan Ustaz? Kalau ada yang mau ngecek Syekh Azhar siapa-siapa, ada karangan Beben Al-Hamziyah namanya, berbentuk syair. Di sana kumpulan pokoknya nama-nama gereja dari awal sampai yang sekarang. Iya. Ada. Bukan iya sambilan kan. Bisa dicek di sana. Ada PDF-nya. Siapa tahu ada yang mau baca kan. Ini tadi ada yang nanya siapa katanya. Ini Ustaz Beben, namanya itu Muhammad Syaibani. Syihab Syaibani. Dari Bali. MNTB termasuk dari Bali. Dan di sini kalau orang-orang teman-teman NU ada kumpulan namanya Sarkup, Sarjana Kuburan. Jadi mereka, ya benar. Jadi di Google Map-nya udah dikasih tanda kemana gini nama Grand Syekh, sana sampai semua. Jadi ada tanda ke teman-teman mau ziarah atau gimana. Nah itu doang. Setelah itu kita doa. Siapa tadi? Jawari. Ganti-gantian, setolis tuh. Ini makam beliau Syekh Damanhuri. Ada sana tapi ini dibuka. Al-Fatihah. Gitu. Cocok. Langsung bareng Al-Majahidi dari